Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abang Amar di channel kita NC Kampung. Malam ini saya mau menjelaskan bagaimana saya membuat rencana untuk membeli dan memasang kabel fiber optik di lokasi baru yang mau saya pasang, dan di lokasi lama yang saya mau ganti atau beralih dari dulunya menggunakan wireless, sekarang saya mau menggunakan fiber optik. Ya, sebenarnya ini saya lakukan bukan sengaja saya mau ganti dari wireless menuju fiber optik, tapi karena memang tiang dari antena wirelessnya sudah patah diterpa angin, jadi otomatis wajib kita ganti. Saya menghitung daripada mengganti antenanya dan mengganti tiangnya, saya rasa lebih murah kalau kita menggunakan fiber optik. Oke, langsung saja kita akan membuat rencana untuk memasang fiber optik. Caranya seperti ini. Oke, hal yang pertama yang mau saya lakukan adalah kita akan membuka Google Earth. Kemudian saya akan mencari alamat saya atau alamat yang mau kita pasangkan fibernya. Nah, ini adalah tampilan di mana saya akan menggelar fiber di desa ini. Saya akan mulai dari kita menggunakan ruler. Nah, dari sini pilih yang patch. Kemudian saya memilih lokasi awalnya di sini. Nah, di sini. Kenapa di sini? Karena memang tower saya di sini, tower repeater kita. Nanti kalau teman-teman mau lihat tower repeater, ada di video sebelumnya saya sudah buat. Nah, dari sini kita akan tarik fibernya ke jalanan ini. Nah, terus kita akan terus tarik mengikuti jalanan, karena kita memang menggunakan tiang listrik yang tersedia di pinggiran jalan untuk menyangkut kabel fiber kita. Nah, di sini saya sudah mencapai 400 meter. Nah, di sini kita harus memperhitungkan dulu kita mau menggunakan fiber yang berapa meter. Karena saya mau menarik dari titik sini ke titik sini fibernya, maka saya seharusnya bisa menggunakan satu roll kabel fiber drop core ya, kabel drop core fiber optik. Ini cuma 580 meter habisnya. Namun saya tidak menggunakan kabel ini satu roll, jadi saya cuma menggunakan kabel Precon. Itu kabel yang sudah ada konektornya, itu dengan panjang 200 meter per kabel fiber. Jadi kenapa alasan saya menggunakan kabel Precon ini? Karena memang menurut saya kabel Precon ini mudah untuk diganti di lapangan. Jadi jika ada yang putus, maka sangat mudah untuk diganti. Oke, jadi saya menggunakan kabel Precon 200 meter, jadi per kabelnya di sini harus dengan 200 meter, 198 sudah cukup. Oke, kita simpan dulu. Ini Precon 1. Kita lanjut. Jadi di sini pas ya teman-teman ya, kabel Preconnya pas untuk menuju ke titik yang pertama ini. Dan di sini akan tandai dengan nama titik A, titik B. Nah, dari titik B ini kita akan menarik kabel ke beberapa warung yang ada di sekitaran titik B. Kenapa saya buat begini? Jadi nanti
Untuk sekarang ini saya akan menggunakan di sini namanya konverter apa namanya itu. Nah, saya akan menggunakan yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti dari sini saya akan menggunakan konverter lainnya untuk menuju ke tempat lainnya. Kita akan tarik kabel kedua. Nah, di sini sudah ada 3 titik. Kita akan tandai dulu di titiknya. Nah, jadi di sini saya sudah menarik semua kabel yang di tempat yang saya mau gunakan. Sekarang kita tinggal menghitung berapa jumlah kabel yang akan kita beli. Oke, kabel yang pertama di sini. Ini 200 meter. Jadi kita buat di notepad aja. Ini ada 1, 2. Yang ini juga 200. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian yang ini yang di warung Deki ini panjangnya cuman 150 meter. Ini ada 1. Kemudian di sebelahnya nih di warungnya sini sebelah, karena dekat sekali ini cuman 37 meter. Jadi kita gunakan rekon yang 50 meter. Nah, jadi karena kita menggunakan switch fiber optik di tengah sini. Nah, di tengah sini kita pakai switch fiber optik. Jadi kita hanya perlu membeli konverter fibernya sebanyak 1, 2, 3. Nah, kalau tidak boleh membeli 3, kita harus belinya sepasang-sepasang. Kita harus beli 4 sepasang. Jadi kita beli 2 aja sepasang, jadi ada 4 konverter. Nah, di sini kita akan kasih yang kan dia bentuknya seperti ini dah. Nah, seperti ini. Nah, kita pasangkan dengan yang tadi. Ini ada sisi A dan sisi B. Jadi begini caranya. Kalau di sini kita pasang konverter fiber, di sini sisi A, di komputernya harus sisi B. Di komputernya sisi A, di switchnya harus sisi B. Nah, kalau di sini sisi B, di sini sisi A. Nah, kalau yang dari sini sisi A, di sini sisi B. Oke, untuk melihat hasil setelah pemasangan dan berapa redaman yang kita dapat dari pemasangan kabel fiber ini, kita akan langsung ke video saat fiber ini telah dipasang di lapangan. Oke, kita tunggu dulu. Kita harus beli konverter dulu, berarti 2 pasang. Nah, lupa saya. Ini kita beli. Berarti konverter kali 2. Kemudian yang tadi saya beli yang 6 pot. Konverternya harganya 175.000. Ini belum final ya, belum ongkos pasang ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa pasang sendiri, ini bakal lebih murah ini.
Ini adalah totalnya untuk pemasangan ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengapa saya menggunakan topologi seperti ini untuk fiber optik saya. Jadi di sini sumber internetnya melalui tower repeater yang saya sudah punya menuju ke titik B atau warung amat. Dari warung amat ini didistribusikan ke warung Misbah, warung Deki, dan warung lainnya di sekitaran sini. Jadi di warung B ini, warung amat ini, kita menggunakan switch fiber optik untuk mendistribusikan jaringan kita. Nah, manfaatnya apa? Kalau saya nanti mau ganti dari converter fiber optik menuju ke OLT, dan di sini kita gunakan ONT. Jadi di sini kita tidak perlu lagi merombak jaringan fiber kita. Kita hanya tinggal menggunakan splitter di sini untuk membagi atau men-split fiber kita ke beberapa warung yang lainnya yang ada di sini. Jadi manfaatnya adalah kalau kita menggunakan topologi seperti ini, kalau kita ingin upgrade, maka tidak banyak perombakan yang harus kita lakukan di jaringan kita. Jadi kita tinggal upgrade, tinggal colok dan selesai. Nah, untuk sementara kita gunakan converter fiber optik dulu, karena memang pelanggan kita belum terlalu banyak. Kalau pelanggan kita sudah banyak, nanti di sini akan saya ganti dengan OLT agar lebih efisien penggunaan kabel fiber optik kita. Oke, untuk teorinya demikian dulu. Nanti kita langsung menuju ke lapangan. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin ditambahkan, silahkan di kolom komentar. Berikutnya kita akan langsung ke lapangan untuk mencoba jaringan dan mencoba seberapa bagus fiber optik yang akan kita pasang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Amar di channel kita Insinyur Kampung. Saya mau unboxing ini Ethernet Fiber Switch. Sebetulnya ini bukan Ethernet Fiber Switch, ini sebetulnya switch fiber, ya kan? Oke, kita buka aja kotaknya. Nah, ini dia barangnya. Nah, ini kita dibantu sama Tuan Fred, ya kan Tuan? Nah, coba jelasin Tuan, apa aja ini fungsinya Tuan? Ini jadi di sini kita udah punya 6 port ya. Di sini 6 port nih, ada yang A, ada yang B. Ini semuanya port fiber, port fiber, port fiber, port fiber, port fiber, port fiber dan port fiber. Ini port fiber yang A ada 3. Port fiber yang B ada 3. Kemudian ada 2 port Ethernet. Berarti switch ini punya 8 port semuanya. Dengan kecepatan 100 base TX. Maksudnya ini 100 Mbps. Ini berarti megabit switch. Ya, tapi switchnya berbeda. Nah, bedanya di mana saya jelaskan sekarang ya. Ini ada yang kode A dan kode B. Sini kita lihat belakangnya nih. Ini pasti ada ditulis nih. Nah, di sini ada 6 port 155 Mbps. Waduh. Nah, udah. Di sini ada, berarti di sini ada ditulis 6 port fiber. Ya kan? 13 10 nanometer 20 km ST. Maksudnya ini ada 6 port dengan panjang gelombang 13 10 nanometer, jarak maksimum 20 km, dan konektornya itu ST. Ya begitu. Dan kita juga punya 2 port RJ45 100 Mbps. Oke. Sebenarnya ini di sini nggak ditulis ini. Ini yang A biasanya panjang gelombangnya 13-10 mm, 13-10 nanometer, ya kan? Dan untuk TX-nya, untuk RX-nya dia 15-50 nanometer. Sedangkan yang B dia RX-nya 15-50 nanometer, TX-nya 13-10. Jadi kebalikan dari A. Nah, penggunaannya tentu saja komputer batik. Jadi penggunaannya itu
ini sebagai terminal kita atau switch kita, tapi kita tidak menggunakan switch RJ45 lagi, kita langsung menggunakan fiber. Mana di sini kita lihat udah ada 2 fiber sini yang baru saja kami tarik, yang satu mengarah ke sana, ke arah selatan, ke arah utara, yang satu lagi ke arah timur. Nah, di sana, yang sana ke arah timur, yang sana ke arah utara. Nah, kenapa kita mesti gunakan ini? Karena di sini kita mau tarik lagi yang ke arah selatan. Di sini ada kedai kopi, di sana juga ada kedai kopi. Nah, di bawah sini juga akan menggunakan internet. Jadi kita punya port untuk kedai kopi sana. Oh, Mak Wang. Yeay, kita makan-makan ya. Kita minum dulu ya, Wang. Ini namanya Bang Seprul nih, yang antar kami minum. Oke. Hah? Tak boleh lagi, tak boleh. Yang hidung ni. Nah, lanjut lagi. Karena kita di sini kebutuhannya banyak, ya kan? Sedangkan yang induknya ini itu datangnya dari kabel ini. Di sana ada apa namanya? Ada tower. Ada tower kita ambil internetnya dari sana, masuk kemari, ya kan, masuk kemari, mau port A ataupun mau port B, dia akan transmisikan ke semua port yang ada di sini. Nah, untuk yang di utara kita akan gunakan yang port yang B, karena di sana kita sudah punya konverter. Coba konverter. Nah, sudah ada konverter yang A di sana. Nanti konverter yang A di ini akan kita tempatkan di utara. Kemudian di sini dia masuknya ke yang B. Nah, dia karena berpasang-pasangan. Kemudian yang di selatan sana kita akan gunakan konverter yang B. Pasangan dari konverter ini kita pakainya, masukkannya ke A. Nah, untuk penggunaan di warung kopi yang di bawah ini, ngomong-ngomong bawah sini ada warung kopi juga ya. Jadi kita gunakan port yang LAN ini. Karena jaraknya tidak jauh, cuma 10 meter. Jadi kita gunakan port LAN langsung ke modem yang ada di bawah sana. Oke. Sekian dulu penjelasan hari ini. Kita saksikan aja pengerjaan barangnya. Nah, jadi ini dia pemasangannya teman-teman, yang lagi dipasang sama Tuan Fred. Pasang ini dia. Ntar lagi kalau udah siap kita instalasi kabel semua fibernya, kita akan kasih lihat lagi, oke? Oke, selanjutnya hari ini kita mau melanjutkan pemasangan kabelan untuk penggunaan modem di teras bangunan ini. Di depan sana kita mau pasang modem biar yang punya bangunan ini bisa menggunakan internet kita. Apa tu kayak mana? Be dedem. Ini. Ya, itu jadi kayak mana? Oh, oke. Berarti Ipa kan? Ini lagi nyana. Pulang pula pak ya. apa ya?
Betul, siaran film lain, siaran sandiwara lain, siaran dakwah lain. Ya siaran dakwah mana wadi? Ya mari kau mak yang tua, yang berbahagia pada malam inilah beramai-ramai. Speednya bagus ya, lumayan ya. Pingnya dapat 17. Sini speednya 76. Kalau di servernya itu pingnya dapat 9 biasanya, speednya dapat 200. Ya lumayan lah.